Selamat malam teman-teman semua. Malam ini kita akan belajar, bukan belajar sih, kita akan mensosialisasikan tentang apa yang kami dapatkan dari LPMP mengenai implementasi penjaminan mutu pendidikan. Nah, di sini berkenaan dengan tugas kita sebagai tim TPMPS, apa sih yang akan kita lakukan? Apa sih sebenarnya yang yang ada dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut. Oke, kita next. Nah, di sini dalam desain sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah itu terdiri atas sistem penjaminan internal ya yang dilakukan oleh satuan pendidikan ya. Jadi kita di sini dalam sekolah kita, kemudian sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi, dan lembaga standarisasi pendidikan, kemudian sistem informasi penjaminan mutu yang menunjang implementasi kedua sistem di atas. Jadi ini pas sekali kita ya, jadi TPMPS kita, tim kita ini akan nanti bertugas untuk penjaminan mutu internal, kemudian nantinya akan diakreditasi oleh oleh lembaga akreditasi sebagai sistem penjaminan mutu eksternal. Nah, ini adalah potret dari pelaksanaan PMP, di mana di sini pelibatan unsurnya di sekolah itu ada kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, kemudian ada komite sekolah. Nah, di sini dalam siklus dari PMP itu, di situ ada penetapan standar mutu, kemudian ada pemetaan mutu, ada penyusunan rencana pemenuhan, kemudian pelaksanaan pemenuhan, kemudian ada evaluasi atau audit, dan penetapan evaluasi terakhir adalah evaluasi audit mutu. Karena ini siklus berarti ini terlaksana terus-menerus ya. Nah, di pemetaan mutu itu ada apa sih gitu loh. Jadi di situ ada kebijakan pemerintah mengenai kurikulum, standar nasional pendidikan, dan yang lainnya. Kemudian ada visi misi kebijakan sekolah. Nah, dari pemetaan mutu ini kita ambil dari mana? Dari dokumen evaluasi diri sekolah. Nah, di sini kan Bu Rusmala sudah memberikan Google Form tentang evaluasi diri sekolah yang kita sudah isi. Nah, kemudian dari evaluasi diri sekolah ini, kita akan menyusun rencana untuk pemenuhan mutu tersebut. Berupa apa? Dokumen perencanaan, pengembangan sekolah, dan rencana aksinya yang akan kita lakukan. Nah, setelah itu, kita laksanakan nih untuk memenuhi. Tercapailah output tadi. Nah, output ini sesuai dengan kualitas SMP-nya ya, 8 standar nasional pendidikan tadi. Audit maupun evaluasinya itu berdasarkan laporan hasil evaluasinya. Bagaimana sih 8 standar itu dari implementasi kita? Oke, next. Nah, di sini siklus sistem penjaminan mutu itu yang eksternal tadi sudah ya di sini ya. Pemetaan mutu satuan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan, kemudian perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana strategis, kemudian fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan, berarti di sekolah. Kemudian ada monitoring dan evaluasi tadi terhadap proses pelaksanaannya. Kemudian ada penetapan dan evaluasi standar nasional pendidikan. Ya, kemudian nanti adanya akreditasi, itu tujuan akhirnya ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah, BNSP, dan lembaga akreditasi. Nah, tugas kita apa sih? Satu, mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di sekolah. Kemudian kita melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, supervisi terhadap pelaku pendidikan. Siapa aja tadi pelaku pendidikan? Kita guru, tenaga kependidikan, kemudian kepala sekolah, kemudian komite kan ya.
dalam pengembangan dan penjaminan mutu sekolah. Kemudian melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan di satuan sekolah. Kita pemetakan, kemudian monitoring, kemudian memberikan rekomendasi strategi. Itu secara singkatnya ya. Kemudian, nah ini dia. Ada standar mutu dari apa yang kita lakukan. Di sini ada standar mutu. Kita sekolah menetapkan acuan mutu sesuai dengan SNP. Contoh di sini. Mungkin pada standar SKL. Dalam mutu indikator mutu di situ terbentuknya karakter anak yang bertakwa, jujur, nasionalis. Kan misalnya seperti itu. Nah, pada pemetaan mutu, sekolah mengidentifikasi permasalahan di lingkungan kita, di lingkungan sekolah kita. Dari raport mutu kita, mutu sekolah kita. Oh, ternyata dia bintangnya bintang 1 atau bintang 2. Maka kita dapat analisis bahwa tingkat kejujuran siswa kita misalnya rendah. Seperti itu. Kemudian, bagaimana kita merencanakan? Dalam perencanaan peningkatan mutu, kita sekolah menetapkan solusi atau program perubahan dan menyusun rencana untuk memperbaiki masalah. Seperti itu. Contoh, kita buat, oh ini karena kejujuran siswa kita rendah, kita buat gerakan anak jujur yuk. Nah, di situ. Jadi, gerakan anak jujur karena ada di kurikulum, itu harus masuk di kurikulum, apa saja sih itu dalam gerakan anak jujur. Nah, itu kita bisa revisi kurikulum kita, kemudian kita adakan latihan pengembangan silabus dan RPP yang tentang yang mengandung pembentukan karakter. Kemudian mungkin ada kantin dan pustaka kejujuran. Kemudian ada mungkin kita diskusi kalau misalnya kita kerjasama dengan psikolog atau misalnya BK, nah seperti itu. Itu rencananya kita. Kemudian setelah kita rencanakan, kita melakukan kegiatannya, kita realisasikan. Oh tadi kita maunya rencana revisi KTSP, oke kita lakukan revisi KTSP. Kemudian siapa aja penanggung jawabnya, kapan jadwalnya, terus apa sih yang kita inginkan outputnya, dan tahapan-tahapan apa yang akan kita laksanakan nanti. Dan kita juga harus mengginikan bukti fisiknya. Bukti fisiknya berupa apa? Oh ada draft KTSP atau kurikulum nanti, ada absensi rapat, itu harus kita siapkan. Nah kemudian ada ini kan sekolah melakukan perbaikan tadi ya. Kemudian setelah itu kita sekolah memastikan di monitoring dan evaluasi sekolah itu memastikan solusi berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak seperti yang diharapkan. Kita lihat inputnya, berapa persen anggaran yang terserap untuk kegiatan itu. Kemudian bagaimana prosesnya? Apakah seluruh tahapan revisi dilaksanakan atau tidak? Kemudian outputnya bagaimana? Apakah KTSP sudah kita rubah? Ya, kemudian outcome-nya bagaimana? Apakah tingkat kejujuran siswa kita meningkat? Nah, seperti itu yang kita akan lakukan di sini. Kemudian, nah ini ya, jadi dari pengelolaan di mana terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, ada sarana, kemudian ada pembiayaan, di situ nanti akan menghasilkan di standar isi ini, proses, kemudian penilaian ini akan menghasilkan kompetensi lulusan seperti yang kita harapkan. Nah, di sini ini adalah nanti indikator-indikatornya dari setiap standar. Nah, kalau misalnya di sini contohnya standar lulusan, kompetensi lulusan. Yang diminta itu adalah lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap, kemudian pengetahuan, keterampilan. Nanti ada lagi indikator-indikatornya. Kemudian di standar isi pendidikan, apa aja sih yang akan kita capai di sana? Nah, ini seperti ini. Jadinya ini gambaran apa yang harus kita capai nanti. Kemudian, nah ini contohnya yang akan kita buat. Ini akan dibuat oleh masing-masing standar. Contoh di sini ya. Jadi di sini adalah siklus penetapan standar. Ya, jadi contoh standar isi nih. Indikatornya
itu kesesuaian KTSP yang dikembangkan dengan pedoman dan peraturan yang relevan. Nah, kita buat deskripsinya. Oh, dalam di KTSP itu atau kurikulum satuan pendidikan, maksudnya kurikulum kita, sekolah kita, itu mengacu pada apa saja, undang-undang dan lain sebagainya. Ya, itu kebijakan-kebijakan pemerintahnya. Kemudian, jika standar mutu tidak tercapai, resikonya apa? Ya, jadi di sini, sekolah tidak bisa menegakkan aturan, kemudian acuan pengembangan visi dan misinya tidak sesuai, dan lain sebagainya. Apa sih yang akan menyebabkan tidak tercapainya standar mutu itu? Ternyata sekolah kurang update nih dengan perubahan yang terkini, kemudian keterbatasan akses mungkin, motivasi sekolah rendah, nah seperti itu. Kemudian kalau sudah ada masalah ini, kira-kira di sini, kira-kira penyelesaian kita apa, gitu loh, ya. Jadi penyelesaian kita apa nih? Sebaiknya sekolah memiliki referensi pedoman nih, sama aturan yang relevan untuk memenuhi KTSP. Kemudian sekolah menyediakan akses, gitu. Kemudian sekolah membentuk tim untuk membentuk KTSP, seperti itu ya. Siapa saja yang terlibat? Misalnya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan semua insan warga satuan pendidikan. Ini untuk siklus 1 yang akan kita buat, dan itu masing-masing standar. Nanti sudah ada nanti ininya, formnya sudah ada, tinggal nanti teman-teman masing-masing standar berdiskusi untuk membuat ini. Nah, kemudian untuk siklus 2, nah, analisis pemetaan mutu, standar isi ya. Nah, contohnya di sini perangkat pembelajaran sesuai dengan rumusan kompetensi lulusan. Kondisi saat ini seperti apa? Kita analisis itu. Apakah sudah? Ini kita lihat dari rapot mutu. Berapa nilainya? Ya, ini rapot mutu. Kemudian memuat karakteristik sikap. Kita analisis SWOT nih, kekuatan dan kelemahannya. Apa sih kekuatan dari ini punya kita? Kita sudah memuat karakteristik kompetensi sikap. Kita sudah memuat karakteristik kompetensi pengetahuan. Kita sudah punya, ini sudah sesuai dengan mutu indikator. Kelemahannya apa? Kelemahannya apa nih? Ternyata menyesuaikan tingkat kompetensi siswa. Kemudian menyelesaikan, ini semua sudah ada nanti ya. Nanti kita lihat nanti, ini berdasarkan kenyataan kita. Dari raport, kita lihat kekuatannya, kita lihat kelemahannya. Kemudian kita lihat masalahnya. Kenapa sampai dia terjadi ini, capaian ini, kondisi saat ini? Ternyata sekolah itu masih kurang dalam menyesuaikan tingkat kompetensi siswa. Akar masalahnya apa? Nah, sekarang gitu. Kompetensi guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran kurang. Jadi ada masalah, yang menyebabkan masalah itu apa? Akar permasalahannya. Nah, sekarang setelah kita dapatkan masalah dan akar masalah, kita berikan alternatif solusinya. Gimana caranya supaya masalah itu terselesaikan? Kita mengadakan workshop penyusunan perangkat pembelajaran. Ya, mengadakan pertemuan intensif dengan orang tua misalnya, agar nanti mutu indikator ini tercapai. Bagaimana rekomendasinya? Mengadakan workshop, menyusun perangkat, kemudian mengadakan pertemuan. Ini hampir sama dengan alternatif solusi seperti itu ya. Oke, next. Nah, ini yang ketiga, siklus ketiga, perencanaan mutu. Ya, dari rekomendasi kita buat program, kegiatannya apa, berapa banyak orang. Ini mungkin yang di RKS sudah sering ya ini ya. Kemudian biayanya berapa, sumber dananya dari mana. Ini mungkin jadi teman-teman yang standar lain silahkan buat itu saja dulu, nanti dikira-kira dulu biayanya apa, nanti sumber dananya nanti dikonsultasikan dengan Ani sama Yoga dan Bu Bung Tasih nanti. Silahkan nanti mau buat apa, misalnya kalau yang misalnya SKL misalnya
SKL misalnya untuk meningkatkan karakter siswa, misalnya mengadakan lomba, misalnya lomba lomba kejujuran atau lomba disiplin, misalnya siapa yang di kelas paling rajin masuk kelas, misalnya seperti itu, atau apalah gitu lomba-lombanya. Nah kemudian berapa kali, misalnya apakah setiap semester kita buat, misalnya siswa teladan, misalnya siswa teladan SMA Negeri 2 kita lombain misalnya gitu kan, pemilihan seperti itu, kriterianya apa saja. Nah di situ berapa kali, apakah semester kita pakai, apakah tahunan kita pakai, seperti itu ya. Jadi biayanya apa, misalnya biayanya untuk sertifikat mungkin, kemudian nanti mungkin hadiah mungkin, seperti itu ya. Oke, next. Nah, pada implementasinya, setelah kita buat program, nah kegiatannya berupa apa, penanggung jawabnya siapa. Nah, di sini pemangku kepentingan yang dilibatkan siapa? Mungkin kalau misalnya workshop, kita undang video suara dari LPMP mungkin ya. Kemudian ada dewan pendidikan, mungkin dari dosen atau dari mana, mungkin dari psikolog atau apa. Kemudian ada komite, ada guru, orang tua siswa, dan siswa. Kapan waktu pelaksanaannya? Nah, bagaimana bukti fisiknya? Seperti itu ya. Yang monitoring. Nah, ini monitoringnya. Dari kegiatan program, kegiatan, inputnya apa, berapa persen yang terserap, prosesnya bagaimana, ya, outputnya bagaimana, kemudian outcome-nya bagaimana, kemudian kesimpulan dan rekomendasinya bagaimana. Ini contoh-contohnya udah gamblang sekali ini ya. Nanti bisa kita pelajari sama-sama. Nah, bekal kita apa nih? Bekal kita untuk memahami, untuk bisa membuat itu adalah kita membaca indikator mutu yang sudah saya share, dan begitu juga karena kita nanti tujuannya adalah ke akreditasi, berarti kita harus tahu dulu instrumen akreditasinya. Apa sih yang akan diminta nanti bukti fisiknya, seperti itu. Mungkin teman-teman yang bisa saya share adalah itu.